Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sufi dari Universitas dan Negeri 2 Bungko akan melaporkan laporan orientasi P3K tentang pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K SD Negeri 2 Bungko Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Biodata peserta orientasi, saya atas nama Ahmad Sufi, SPDI, tempat tanggal lahir Cirebon 9 November 1986, alamat Desa Kertasura, Blok 2, RT 2, RW 8, Kecamatan Kepetakan, Kabupaten Cirebon, agama Islam, email Ahmad Sufi 91 guru SD @belajar@id, telepon 089 784 189 41. Visi dan misi SD Negeri 2 Bungko. Visi Sekolah Negeri 2 Bungko mempersiapkan para peserta didik untuk menjadi generasi masa depan yang sehat, cerdas, religius, kreatif, dan terampil melalui penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam lingkungan sekolah yang modern, nyaman, dan asri. Visi yang pertama, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan dengan memadukan berbagai pendekatan yang berorientasi kepada optimalisasi potensi peserta didik. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi kepada pengembangan bakat dan minat siswa, pembentukan budi pekerti dan akhlakul karimah. Yang ketiga, menyelenggarakan manajemen sekolah yang efektif dan efisien dalam upaya mendukung tercapainya kegiatan belajar dan mengajar yang bermutu. Yang keempat, menciptakan iklim organisasi sekolah yang sehat dan kondusif, yang menumbuhkan motivasi kerja yang tinggi baik guru maupun karyawan sekolah. Yang terakhir, menjalin kerjasama antara sekolah dan lintas lembaga dalam rangka menyusun jaringan kerja atau networking untuk meningkatkan mutu pendidikan. Latar belakang, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. P3K harus memiliki profesi dan manajemen P3K yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dan rekrutmen pengangkatan, dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum ASN menjalankan tugasnya diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core values berakhlak dan employer branding ASN. Bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Maksud dan tujuan: yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Tujuan yang diharapkan oleh SD 2 Bungko dalam implementasi kurikulum sebagai bentuk dan cara mewujudkan misi sekolah yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menampung dan melayani anak usia sekolah di lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua, menjadikan sekolah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, kesenian, dan pembentukan karakter yang baik, berakhlak mulia, dan didasari kemampuan ilmu agama yang memadai. Yang ketiga, membentuk siswa yang berprestasi dalam bidang akademik sehingga unggul dalam kegiatan lomba siswa berprestasi, lomba mata pelajaran, lomba calistung, maupun lomba bidang akademik lainnya. Yang keempat, mencetak siswa yang terampil pada bidang non-akademik seperti keterampilan seni dan olahraga sehingga mampu berprestasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat provinsi. Yang kelima, menjadikan sekolah yang sehat, indah, hijau, dan nyaman yang berwawasan lingkungan dan bernuansa agamis, menjadikan sekolah yang mengikuti perkembangan zaman.
Sasaran program kerja SDN Negeri 2 Bungko yang pertama, sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan utama, yakni menerapkan budaya literasi di SDN Negeri 2 Bungko, menerapkan sekolah sehat yang ramah lingkungan, meningkatkan mutu pendidikan, pembelajaran dan berbasis teknologi, mengembangkan karakter peserta didik, mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Strategi penerapan sasaran kerja di SDN Negeri 2 Bungko. Budaya literasi yaitu memberikan buku bacaan dan pembiasaan membaca cerita sebelum pembelajaran dimulai. Sekolah sehat yaitu menciptakan lingkungan yang sehat dengan membawa bekal dari rumah dan membawa alat makan minum dari rumah. Berbasis teknologi yaitu melaksanakan pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan teknologi. Peserta didik yang berkarakter yaitu melakukan pembiasaan rutin setiap hari. Minat dan bakat siswa yaitu memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Struktur atau bagan SDN Negeri 2 Bungko yang pertama ada kepala sekolah atas nama Ibu Sumerah, yang kedua ada komite atas nama Kurdi Maryadi, guru kelas 1 Oliati SPD SD, guru kelas 2 Sawana Nurhayati SPD, guru kelas 3 Emma Nurhayati SPD SD, guru kelas 4 Sumedi SPD, guru kelas 5 Devi Arisandi SPD, guru kelas 6 Mukarum SPD, guru Penjas Orkes Sunarmo SPD, guru PAI dan BP Ahmad Jusufi SPDI, penjaga sekolah atas nama Darsa, serta siswa-siswi SDN Negeri 2 Bungko. Rencana hasil kerja yang pertama, menyusun rencana pembelajaran, sasaran, guru dan peserta didik, tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kreativitas dalam pembelajaran, waktu yaitu bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2023. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan di kelas 4. Sasaran peserta didik, tujuan menciptakan situasi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing dan melatih peserta didik dalam pembelajaran. Waktu bulan Juli sampai dengan Juni tahun 2024. Yang ketiga, melaksanakan kebersihan kelas. Sasaran peserta didik, tujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Waktu pelaksanaan Juli sampai dengan Juni 2024. Senam PGRI, sasaran guru dan peserta didik, tujuan meningkatkan kesehatan jantung dan kebugaran tubuh. Waktu pelaksanaan Juli sampai dengan Juni tahun 2024. Kesimpulan, orientasi P3K di Kabupaten Cirebon telah memberikan dasar yang kuat bagi para pegawai baru untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif dan efisien. Dengan beberapa peningkatan dan penyesuaian, diharapkan program ini dapat semakin baik di masa mendatang, sehingga dapat terus mendukung peningkatan kinerja dan kontribusi P3K terhadap pembangunan daerah. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika. Instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikut kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Saran, mengadakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Cirebon adalah langkah penting untuk memastikan para pegawai baru dapat beradaptasi dengan baik dan bekerja secara efektif. Kita sebagai pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.